Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang ataupun malam kepada Anda semua siswa-siswi calon peserta didik baru di tahun ajaran baru. Ya, selamat datang Anda semua menjadi siswa kelas 10 ya di tahun ajaran baru ini. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang panduan psikotes yang bekerjasama dengan Purposip yang akan diikuti oleh Anda semua. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda semua melaksanakan ujian tes online kali ini. Yang pertama, ya, siswa-siswi semua, ya, sebelum pelaksanaan psikotes itu diwajibkan terlebih dahulu melakukan simulasi psikotes. Baik simulasi psikotes maupun psikotesnya sendiri itu dilaksanakan dari rumah masing-masing dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah secara online dan jujur. Kemudian siswa harus menyiapkan perangkat PC ataupun laptop ataupun tablet ataupun HP Android selama pelaksanaan tes psikotes secara online ini dan juga alat tulis jika perlu. Kemudian peserta ujian agar disiplin waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolahnya masing-masing, ya. Karena tes online ini mewajibkan pesertanya tepat waktu dan setiap bagian itu ada waktu limitnya. Kemudian simulasi itu wajib dilaksanakan untuk seluruh siswa karena simulasi ini diharapkan siswa mengenal terlebih dahulu aplikasi untuk pelaksanaan tes ini. Kemudian tes yang akan dikerjakan itu ada beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah simulasi psikotes, yaitu waktunya 60 menit. Kemudian ada TPA atau tes potensi akademik bagian 1, waktunya 10 menit. Kemudian ada tes potensi akademik bagian 2, waktunya 10 menit. TPA bagian 3 waktunya 7 menit, TPA bagian 4 waktunya 9 menit. Kemudian ada tes EPPS itu 60 menit. Kemudian yang terakhir adalah survei minat pekerjaan. Jadi di sini setiap bagian tes itu sudah ada waktunya masing-masing dengan limit yang sudah dibatasi. Jadi misalkan TPA bagian 1 itu waktunya 10 menit, ya. Selesai tidak selesai, maka ujian akan otomatis secara sistem akan ditutup, ya, setelah 10 menit berakhir. Walaupun soal yang dikerjakan itu baru setengahnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah waktu, ya, limit pengerjaan tes ini. Ini di sini sudah jelas sehingga nanti harap Anda semua memperhatikan waktunya. Ya, kemudian ada beberapa persiapan teknis yang harus diperhatikan oleh peserta ujian ketika akan melaksanakan tes online nanti. Yang pertama adalah memastikan sinyal jaringan internetnya itu minimal 3 bar. Jadi silakan Anda semua memilih dan menentukan baik itu perangkatnya, baik itu operator selulernya, baik itu tempat pelaksanaannya, ya, yang kira-kira sinyalnya bagus dan kecepatannya juga bagus. Jika kurang, biasanya akan terjadi loading konten yang cukup lama. Yang kedua, ya, kami sarankan menggunakan browser Chrome, baik itu yang berbasis PC desktop, ya, ataupun yang menggunakan notebook ataupun laptop, ataupun yang berbasis mobile seperti Android ataupun iOS. Kemudian sebelum pelaksanaan tes psikotes, ya, ataupun simulasinya akan diberikan username dan password, ya, oleh sekolahnya masing-masing, ya. Pastikan mencari, ya, nanti seperti ini, ya, filenya
Silakan nanti Anda dicari nama Anda ya. Di sini ada kolom nama siswa, username dan password. Yang dipakai untuk login adalah ini, ada kolom username dan kolom password. Silakan Anda perhatikan kolom username dan password. Jika ada tanda strip, maka strip juga itu harus diketik. Jadi, untuk username dan password itu semuanya diketik semua karakter tanpa spasi. Ya, jadi tidak boleh pakai spasi. Maka, jika tidak bisa login atau gagal login, pastikan username dan password itu sama dengan yang ada di file yang ini. Ya, misalkan di sini Ade Ayib, ya, maka username-nya adalah RJG strip 001 dan passwordnya adalah 6 digit angka. Ya, passwordnya itu semuanya adalah 6 digit angka. Kemudian memastikan profil user adalah nama Anda sendiri. Jadi nanti ini ada di menu sebelah pojok kanan atas, ya ada gambar orang nanti, ya klik ada profil, pastikan itu adalah nama Anda sendiri. Selanjutnya adalah ya jika ada trouble, ya misalkan di sini halamannya ujian tidak muncul, maka kalau ada error, ya maka lakukan opsi di bawah ini. Yang pertama adalah klik refresh ataupun reload. Jadi di refresh halamannya, ya. Kemudian jika masih ada kendala, maka tutup dan ganti browser dengan yang lain. Jika masih ada kendala juga, ya restart perangkat, ya. Dan ini adalah langkah terakhir ganti operator seluler atau WiFi-nya. Jadi ini adalah alternatif saran dari kami jika Anda mengalami kendala teknis pada saat akses ujian online ini. Kemudian jika tanda ujian telah selesai, ya itu biasanya di state itu nanti ada status finished, ya. Kemudian selanjutnya adalah jadwal simulasi, ya. Jadwal simulasi silakan itu bisa dimulai dari sekarang sampai dengan ini bukan minggu ya, mohon maaf. Ini hari Senin, ya. Berarti Senin itu tanggal 26, mohon maaf di sini. Ya. Hari Sabtu, Minggu, dan Senin sampai dengan pukul 8 pagi. Seninnya itu sampai pukul 8. Ya. Kemudian alamat untuk ujiannya adalah psikotes titik atau dot, ya, psikotes.purposip.web.id. Ya, nanti akan muncul halaman pertamanya adalah kalau yang menggunakan komputer itu seperti ini. Kalau di perangkat mobile itu nanti tampilannya kecil seperti ini. Ya. Jadi kenapa harus ada simulasi atau simulasi itu wajib Anda ikuti, ya. Yang pertama adalah mengecek validitas peserta ujian, apakah betul Anda terdaftar atau tidak. Ya, betul bisa masuk atau tidak. Kemudian yang kedua, mengecek kesiapan jaringan dan perangkat peserta ujian. Jadi sebelum ujian sebenarnya dimulai, maka lihat dulu apakah sinyal di tempat Anda itu bagus atau tidak, ya. Kemudian perangkat yang Anda pakai itu kira-kira bisa atau tidak. Jadi simulasi itu wajib ya untuk mengecek kesiapan jaringan dan perangkatnya. Yang ketiga, kenapa harus ada simulasi? Yaitu mengetahui kesiapan peserta ujian. Ya, kesiapan seperti apa? Jadi kesiapan memahami aplikasi atau menu yang ada di ujian online seperti ini. Ya, nanti kita akan simulasikan sedikit. Yaitu untuk sedikit ya persiapan yang harus dilakukan oleh Anda semua sebelum melakukan simulasi psikotes ataupun tes online-nya secara langsung. Ya, selanjutnya kita akan coba simulasi bagaimana pengerjaan tes online itu seperti apa. Yang pertama adalah Anda membuka browser internet, ya. Yang kami sarankan adalah menggunakan Chrome atau Google Chrome. Ya, kami sarankan menggunakan Google Chrome. Kemudian setelah browser Chrome terbuka, ya, masukkan alamat untuk ujian nanti, yaitu psikotes
.purposip.web.id. Ya, huruf kecil semua dengan ada tanda titik di antaranya tanpa spasi, ya. Kemudian di enter. Tunggu sampai muncul, ya. Jika agak lama, ya harap bersabar, barangkali berbarengan dengan para peserta yang lain, ya. Nah, setelah muncul seperti ini, ya. Ya, nanti akan muncul halaman awal seperti ini, ya, ada tulisan Purposip Psikotes, ya, serta kolom input yaitu username dan password, ya. Masukkan username dan password, ya, seperti yang Anda dapatkan dari sekolah, ya, username dan password seperti ini, ya. Ini hanya contoh, ya. Di sini contoh misalkan, ya. Ini misalkan username Anda, ya. Setelah dimasukkan username dan password, maka klik tombol login di sini. Ya, tunggu sampai halaman masuk, ya. Jika berhasil, ya. Jika berhasil nanti akan muncul halaman seperti ini, ya. Nah, di halaman awal setelah Anda login itu ada petunjuk pengerjaan tes. Silakan Anda baca terlebih dahulu, ya. Itu nanti kemungkinan akan berbeda petunjuknya. Kemudian ada tes yang harus Anda ikuti. Nah, di sini, ya, istilahnya my course, ya, tapi ini diabaikan saja. Ada simulasi psikotes waktunya 60 menit, ya. Kemudian TPA bagian 1 waktunya 10 menit, TPA bagian 2 waktunya 10 menit, TPA bagian 3 7 menit, TPA 4 9 menit, ya. Yang paling banyak adalah tes EPPS waktunya 60 menit, ya. Nah, di tes EPPS ini soal yang paling banyak itu hampir 200 lebih soal di sini. Jadi ini diharapkan dikerjakan yang terakhir, ya. Nah, kemudian sebelum pengerjaan tes, yang wajib Anda kerjakan adalah simulasi psikotes supaya Anda tahu bentuk soal dan cara pengerjaannya. Sebelum mengerjakan soal, ya, lihat dulu petunjuknya di sini. Ya. Yang pertama, jumlah soal adalah 306 butir soal untuk seluruhnya, ya. Jadi soalnya lumayan banyak, ya. Kemudian waktu pengerjaan untuk keseluruhan soal adalah sekitar 106 menit, ya, kalau dilihat dari limit masing-masing soal bagiannya ini, ya. Kemudian, ya, di masing-masing bagian soal sudah ada limit waktunya seperti ini, ya. Kemudian kerjakan soalnya, ya, satu bagian, jangan satu yang bagian satu dikerjakan belum selesai berpindah ke halaman yang lain, ya. Jadi selesaikan setiap bagian dulu, tapi yang pasti Anda harus mengerjakan yang simulasinya dulu, ya. Simulasi ini nanti dikerjakan mulai sekarang video ini di-share hingga sebelum psikotes itu dimulai. Jadi sebelum hari Senin pukul 8 pagi itu masih dibuka. Setelah lewat Senin jam 8 pagi, maka ini akan otomatis hilang, ya, tidak akan tampil. Tinggal mengerjakan yang ini, ya. Karena ada soalnya banyak, waktunya sedikit, maka ya supaya lebih santai, siapkan camilan dan minuman, ya, di rumah Anda masing-masing supaya Anda lebih santai dalam pengerjaan soalnya nanti, ya. Jadi karena soalnya banyak, ya, silakan Anda siapkan diri Anda sesantai mungkin ketika tes berlangsung. Ya, kalau sudah sedikit paham tentang petunjuk ini, ya, maka kita coba mulai untuk simulasinya. Silakan Anda klik, ya, yang simulasi ini, diklik. Nah, nanti ada petunjuk, ya, di setiap bagian soal. Ya, nanti akan ada petunjuk bagian soal dan keterangan waktu kapan ini soalnya dibuka, ya, kapan soal tes itu akan ditutup, ya. This quiz will close on Monday, ya, tanggal 26, ya, pukul 8. Jadi artinya simulasi psikotes ini akan berakhir pada 26 Juli pukul 8 pagi.
ya, dibuka mulai dari tanggal 23 Juli jam 8 pagi. Ya. Untuk yang lain juga sama ya. Contoh misalkan untuk yang TPA bagian 1, ya ketika Anda buka, maka tidak akan bisa dikerjakan ya kalau belum masuk ke waktunya, yaitu waktunya itu mulai hari Senin jam 8 pagi dan berakhir hari Senin sampai jam 11 pagi. Jadi rentang waktunya sebenarnya banyak, hanya limitnya di sini lihat hanya 10 menit ya waktu pengerjaannya. Jadi walau rentang waktunya panjang tapi pengerjaannya 10 menit. Ketika waktunya berakhir maka otomatis akan ditutup. Tetapi walaupun otomatis nanti jawaban Anda akan otomatis tersimpan ya. Kembali ke home ya. Jadi kalau misalkan Anda untuk kembali ke halaman awal, maka di atas ini ada home. Silakan diklik di home di sini. Ya, kita coba untuk yang simulasi ya, klik simulasi psikotes. Kemudian untuk memulai ujian, ya di sini ada tombol attempt quiz now. Ya, silakan diklik nanti attempt quiz now-nya. Kemudian ada start attempt muncul, nanti Anda silakan diklik start attempt-nya. Nanti otomatis akan membuka ya soal-soal yang harus Anda kerjakan ya. Untuk bagiannya ya di sebelah kiri itu ada keterangan ya tentang soalnya ya. Di sebelah tengah, bagian tengah itu adalah soal dan opsi jawabannya. Di sebelah kanan ya, itu ada navigasi soal dari soal 1 sampai soal terakhir. Dan ada keterangan batas waktunya tinggal berapa menit lagi. Karena yang simulasi itu waktunya 60 menit, maka ini akan hitung mundur ya. Berapa menit lagi waktu itu akan habis ya. Ini boleh diacak ya kalau yang ini ya. Jadi kalau Anda misalkan mau soal yang 13 dulu, ini bisa otomatis menuju ke nomor 13. Ya, silakan Anda kerjakan soal-soal psikotesnya seperti ini. Kalau yang pilihan ganda seperti ini, maka Anda tinggal memilih mau A, mau B, mau C ya. Kemudian sama, ini ada beberapa bentuk soal. Itu yang pilihan ganda. Ada yang bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah isian singkat. Maka harus Anda isi dengan isian singkat yang berupa angka. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah angkanya adalah angka bilangan bulat desimal. Jadi misalkan angkanya 10 ya. Maka 10 saja. Jawabannya di sini tidak ada koma-komaan, jadi kalau misalkan 10,4 maka itu salah. Ya, semua jawaban di sini adalah bilangan bulat desimal. Misalkan 1 angka, ya, ataupun misalkan ada 3 angka seperti ini. Kemudian ada bentuk soal yang gambar, barangkali nanti seperti ini, silakan Anda pilih, ya. Kemudian ada juga bentuk soal yang seperti ini, ya. Sama isian singkat, tetapi di sini juga hanya menerima bilangan bulat desimal, hanya angka saja yang diterimanya. Misalkan di sini pertanyaannya, berapa liter air rata-rata yang dipakai oleh tiap keluarga? Ya, jika Anda menjawabnya misalkan 3 liter, maka ini jawabannya akan dikoreksi salah. Yang diminta di sini hanya angka bulat saja. Ya, kalau 3 liter maka cukup Anda masukkan angka 3. Ya. Kalau 7 maka cukup 7 liter. Jadi kalau Anda menuliskan jawaban seperti ini, ya, 7 liter, ya, misalkan 7,0 seperti ini, itu akan dianggap salah. Jadi hanya menerima angka bilangan bulat desimal seperti ini. Kemudian ada lagi bentuk soal, nah yang seperti ini, ya. Ada pilihan A dan B, ya. Ini juga sama, ya. Kalau yang ini saya ingin dapat berbuat sekehendak hati. Jadi ini ada 2 opsi, mana yang kira-kira mencerminkan pribadi diri Anda. Kalau Anda misalkan lebih cenderung ke pernyataan A, maka di sini tulis pernyataan A, ya. Satu huruf saja. Kalau misalkan Anda condongnya ke pernyataan B, maka di sini
ketik huruf B seperti ini. Jadi di sini ada beberapa soal ya. Nah, kalau sudah selesai dijawab semuanya ya, Anda bisa beralih ke soal yang terakhir ya. Di sini ada finish attempt atau di navigasi soal ya, itu ada finish attempt ya, atau ke soal yang terakhir. Ke soal terakhir jawab ya finish attempt. Jadi setelah selesai dijawab nanti harus diklik finish attempt. Nah, di sini ada kesimpulan ataupun rangkuman dari soal yang Anda kerjakan ya. Contoh di sini ini adalah pernyataannya, jawaban Anda sudah disimpan. Nah, kalau yang muncul seperti ini, not yet answered, berarti jawaban Anda belum diisi atau soalnya belum dijawab. Jadi silakan Anda, kalau masih ada waktu, silakan Anda return to attempt. Ya, balik lagi ke soalnya. Kemudian kalau ada yang belum, misalkan yang seperti ini, ya, pilih jawabannya. Kalau ada yang belum, ya, kemudian ya, di soal terakhir finish attempt. Kalau misalkan sudah dianggap selesai semua, ya, ada summary attemptnya. Misalkan di sini answer set semua, maka scroll ke bawah. Di sini ada submit all and finish. Silakan Anda klik yang ini, submit all and finish. Kemudian muncul lagi untuk konfirmasi, klik submit all and finish. Ya, di sini tes sudah dikerjakan, sudah selesai dikerjakan. Tanda sudah dikerjakan adalah lihat di bagian stat atau statusnya. Di sini ada keterangan finished. Ya, kalau bukan finished, ya silakan di sini ada atau yang in progress, ya, atau di sini ada tombol continue the last attempt, maka silakan diklik continue the last attempt. Tapi kalau statusnya sudah seperti ini, maka tes sudah dikerjakan oleh Anda, ya. Nah, ini untuk tata cara ya. Silahkan Anda pelajari ya atau Anda ikuti ya petunjuk atau tutorial pada video ini ya. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan Anda masih bingung ya. Jika sudah selesai, boleh ke home. Kemudian di kanan atas ya, itu boleh logout ya. Oh ya, sebelum ini ya cek profil dulu. Di sini ada profil. Pastikan ini adalah siswa ini namanya adalah nama Anda ya. Jadi sebelum memulai ujian, buka dulu pojok kanan atas, buka profile ya. Kemudian pastikan ininya adalah nama Anda. Kemudian kalau mau mengerjakan soal ataupun tes ya silakan Anda pilih menu home. Ya, balik ke halaman awal, ada petunjuk dan ada soal yang harus Anda kerjakan tiap bagian-bagiannya ya. Kalau sudah selesai bisa Anda pilih logout. Ya, demikian untuk petunjuknya ya. Mohon Anda ikuti ya tahapan-tahapan ini, mohon Anda perhatikan dan pahami, jangan sampai Anda salah pengerjaannya atau masih bingung pengerjaannya. Silakan Anda kerjakan simulasinya dulu sampai Anda benar-benar paham. Baru pada saat psikotes Anda tinggal mengerjakan ujian yang sebenarnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.